kelas. Di sini ada Aditya ya. Lo masuk, Pak. Aditya. Pertemuan keempat kita hari ini ya. Ini Bapak share screen ya. Share screen absen. Bisa terlihat? Bisa kan? Terlihat tak absen Bapak? Bisa, Pak. Ya. Yang sudah ada di kelas pertama ada si Aditya ya. Aditya, kemudian Daniel ini Muhammad Daniel ya. Iya, Pak. Nah, nama Muhammad Daniel. Kemudian selain itu ada Putri, nama lengkap apa nih Putri? Halo Putri Cynthia. Prima. Prima Sinta Claudia, Pak. Oh, Rima. Kemudian ada Hamdani. Oke. Berikut ada Rini semester 6 ya. Kemudian ada Sinta Claudia ada nih khusus anunya nih. Yang Putri Cynthia siapa nih? Putri Cynthia. Yang akunnya Putri Cynthia? Gak ada, Pak. Gak ada ya? Oke. Gak ada, Pak. Makalah kita yang akan kita bahas tentang jenis, karakteristik, dan klasifikasi ya. Bentar. Udah kawin pertama gimana? Yo. Kelompok 2 ada bikin PowerPoint-nya. Sinta. Ada, Pak. Di mana dikirim? Dikirim di mana? Di grup WA. Belum dikirim kalau Oh, kirim di grup WA supaya Bapak bisa share screen. di itu, Pak ya, di Edmodo. Di Edmodo ya, di Edmodo boleh. Bisa dikirim di Edmodo. Ya, Pak, tunggu, Pak. Ya. Sambil menunggu Sinta, Bapak buka dulu kuliahnya ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita. Walaupun perkuliahan kita pada hari ini tidak bisa semuanya hadir di kelas tatap muka, namun tidak akan mengalahkan niat baik kita untuk melanjutkan perkuliahan ini, karena penting kita lanjutkan sehubungan dengan tatap muka kita masih jauh ketinggalan ya.
Teman-teman yang lain ada yang sudah di kelompok 4, bahkan di kelompok 5, sementara yang di kelas kita baru kelompok 2. Nah, kalau seandainya kita menunda lagi pertemuan hari ini, maka kita akan ketinggalan jauh. Nah, terkait dengan materi pembahasan kita ini, perlu Bapak sampaikan bahwa materi ini memiliki tujuan, itu bagaimana di dalam pertemuan kita ini kita memiliki kemampuan menjelaskan jenis media pembelajaran itu dengan baik dari segi jenisnya, karakteristiknya maupun klasifikasi. Nah, berkaitan dengan ini tentunya kompetensi dasar secara umum ya, kita memahami jenis, karakteristik dan klasifikasi media pembelajaran. Nah, berkaitan dengan kompetensi dasar, maka indikatornya juga ada 3. Kalau tadi tujuannya juga 3. Yang pertama itu menjelaskan jenis media pembelajaran, kemudian yang kedua menguraikan karakteristik media pembelajaran, dan yang ketiga adalah menunjukkan klasifikasi media pembelajaran. Berkaitan dengan hal ini, tentunya materi yang akan kita bahas juga ada 3. Nah, yang Bapak tampilkan ini apakah bisa terlihat dengan baik? Bisa? Bisa, Bang. Berhubungan dengan jenis media, tentu secara umum ya, media itu karena itu adalah merupakan channel itu merupakan perantara ya, yang disebut dengan medium, sebagaimana yang kita bahas pada materi yang pertama kalinya tentang konsep dasar media pembelajaran. Baik itu media yang bisa didengar, bisa dilihat ya, bisa diraba, bisa dicium ya, baunya, bisa dites atau dicicipi. Nah, maka jenis media itu adalah yang pertama ada audio, ada visual, ada audiovisual, dan ada juga multimedia. Nah, berkaitan dengan beberapa jenis ini tentunya kita sudah pahami bersama secara umum. Yang media audio itu bisa didengar, kemudian media visual itu bisa dilihat. Media audiovisual itu adalah media yang bisa kita lihat dan kita dengar. Sementara media multimedia itu adalah media yang melibatkan berbagai indera dalam satu penguatan pembelajaran, yaitu yang terkait dengan tingkat interaksi kita terhadap media tersebut. Seperti kita menggunakan jaringan internet, gitu kan, kita searching, gitu. Nah, tentu apa yang ingin kita lakukan di dalam pencariannya itu tentu itulah interaksi. Nah, dengan ada interaksi itulah yang disebut dengan multimedia. Jadi dia tidak hanya bisa dilihat saja, bisa juga didengar, dan bisa kita memilih mana yang perlu kita lakukan. Nah, tentu terkait dengan karakteristik, tadi kan jenis ya. Karakteristik tentu kita lihat di sini, kalau audio itu ya memiliki karakteristik secara umum dia itu dalam bentuk lambang auditif ya, yaitu ada dalam bentuk verbal, non verbal, dan vokalisasi. Nah, verbal itu seperti Bapak sekarang verbal namanya kan, berkata-kata. Kalau misalnya non verbal bisa dalam bentuk bunyi-bunyian. Nah, bunyi-bunyian itu yang merupakan simbol. Seperti apa, misalnya tepuk tangan gitu kan, atau misalnya yang lainnya lah gitu. Bunyi-bunyian bukan dalam bentuk kata. Nah, tapi dia memberikan isyarat di dalam penggunaan media itu. Dan yang ketiga itu adalah vokalisasi, seperti gerutuan, gumam, musik, dan lain sebagainya. Nah, itu vokal ya. Nah, ini yang termasuk karakteristik di dalam media audio. Sementara yang visual
itu bisa dalam bentuk teks ya, yang dibaca secara linear ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk menampilkan komunikasi secara satu arah atau reseptif seperti video diam ya. Kemudian pengembangannya jangan tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan, dan media visual ini berorientasi atau berpusat pada siswa. Nah, sementara itu untuk media audiovisual tentunya merupakan gabungan dari audiovisual tadi, mulai dari bersifat linear, menyajikan visual yang dinamis ya. Kemudian digunakan dengan cara telaah ditentukan sebelumnya oleh perancang bagaimana audiovisual ataupun video yang ditampilkan. Berikut juga merupakan presentasi fisik dari gagasan real atau abstrak ya. Dan dia juga dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan kognitif. Nah, bagaimana dikatakan dengan prinsip psikologi behaviorisme dan kognitif, di mana pengembangan media audiovisual ataupun video ini ya tentu dilihat bagaimana psikologis perilaku ya, perilaku peserta didik untuk memahami materi pembelajaran ini. Nah, tentu materi itu dalam bentuk perlakuan-perlakuan yang diberikan. Nah, selain mempertimbangkan pengembangan audiovisual ini dalam bentuk psikologi behaviorisme, juga dalam bentuk kognitif yang meningkatkan pengetahuan atau pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir, karakteristik media audiovisual ini adalah berorientasi pada guru. Nah, kemudian untuk multimedia itu sendiri yang merupakan media terakhir, jenis yang terakhir dengan karakteristik yang pertama memiliki lebih dari satu media yang konvergen atau yang tergabung di dalamnya. Misalnya seperti media yang Bapak gunakan sekarang ya, bisa saja misalnya digunakan nanti itu selain bisa dilihat juga bisa didengar, ada suara yang bisa dimunculkan. Nah, termasuk juga misalnya kita bisa berinteraksi, misalnya mau masuk ke bagian yang ini, masuk lagi ke sini gitu kan, tinggal diklik saja. Nah, itu yang dimaksud dengan bagian dari multimedia itu, karena dia memiliki sifat interaktif ya. Nah, tapi di dalam kesempatan ini barangkali interaktifnya sudah ada seperti ini, akan tetapi belum adanya audio yang dimunculkan. Nah, di situ mungkin kalau contoh yang kita berikan sekarang ini bisa juga ini ada contoh di sana. Ini contohnya. Nah, bisa didengar itu. Nah, itu bagian dari bentuk contoh multimedia ya. Kita bisa berinteraksi seperti memindah slide seperti ini ya. Kita juga bisa menambahkan suara seperti yang ditampilkan tadi ini, atau contoh yang ini. Beberapa gambar dan teks menggunakan visual atau link action untuk menuju pada slide tertentu. Nah, itu contohnya. Ada audionya juga. Nah, itu yang menjadi karakteristik media pembelajaran audiovisual ya, atau multimedia tadi. Nah, kemudian berikutnya bersifat mandiri, memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sehingga dapat digunakan tanpa bimbingan orang lain. Artinya kita menggunakan media itu orang bisa melakukannya secara mandiri. Nah, kalau mau contoh lebih konkret, barangkali Bapak coba melakukan membagikan, ada salah satu PowerPoint Bapak, barangkali itu bisa jadikan contoh. Sebentar Bapak buka. Ini Bapak coba bagikan kembali ya.
contoh multimedia. Ya, multimedia. Ini pada mata kuliah teknologi pendidikan. Ini Bapak tampilkan. Ini juga PowerPoint, tapi dia multimedia. Ya. Bisa terlihat yang Bapak tampilkan? Bisa terlihat? Jadi ada yang bisa dilihat, ada yang bisa dibaca, ada yang didengar, dan ada tempat kita berinteraksi seperti ini. Jadi setelah di open, nanti dia loading, ya, seolah seperti kita main game atau membuka sebuah aplikasi. Nah, ini juga dia memberikan suara. Ya, ini contohnya. Jadi dia berinteraksi. Nah, jadi semua ini teks semua tulisan bisa mengeluarkan suara. Nah, contoh seperti ini, ya. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya kompetensi mata kuliah teknologi pendidikan, mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman tentang teknologi pendidikan, baik teknologi pendidikan sebagai konsep, teknologi pendidikan sebagai teori, maupun teknologi pendidikan sebagai aplikasi dalam praktik. Nah, itu contohnya. Atau di dalam materi misalnya seperti ini, konsep dasar teknologi pendidikan. Nah, ini contohnya. Bisa kita masuk ke pengertian, gitu kan? Nih. Nah, ini kalau mau dibaca bisa juga. Misal kita berikan tombol seperti ini. Ini enggak connect lagi, Bu. Ini masih. Ya. Nah, ini kan apapun yang kita tunjuk di sini bisa membaca ya. Association for Education, Communication and Technology atau disebut dengan AECT telah mengeluarkan definisi teknologi pendidikan sebanyak 5 kali, mulai tahun 1963, tahun 1972, tahun 1977, tahun 1990. Ini contohnya. Atau contoh yang lain misalnya kita masuk ke evaluasi, ya. Ini ya. Nah, kira-kira apa jawabannya nih? Ada yang mau menebaknya? Ada? Kira-kira apa jawabannya? Amerika kah, Cina, Jerman, atau Yunani? Misalnya Amerika gitu kan? Salah katanya. Cina? Salah juga. Jerman? Salah. Yunani? Ya. Ini contoh tanda dia itu berinteraksi ya. Misalnya nomor 2. Kita coba klik jawabannya. Nomor A salah, B salah, C yang benar, D pasti salah. Tapi kalau misalnya kita bingung dengan materi ini ya, kita bisa menggunakan tanda tanya ini untuk memeriksa apa kira-kira jawaban yang sebenarnya. Nah, bisa tinggal klik saja. Bisa kita klik, dia kembali kepada materi pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga nih contoh-contoh yang lain. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ya di dalam kesempatan ini Bapak lanjutkan pengantar kuliahnya tadi. Bentar Bapak share screen kembali.
Nah, itu contoh-contoh multimedia ya. Nah, kemudian untuk klasifikasi ya, klasifikasiannya ada menurut Anderson ya, ada audio kelompok media itu dalam bentuk audio, ada cetak, audio cetak, ada proyek visual diam dengan beberapa medianya. Begitu juga ada video visual gerak dengan audio, benda, manusia dan sumber lingkungan, komputer, segala macam. Itu menurut Anderson. Nah, sementara ada juga menurut Seal dan Guslow ya. Guslow. Di sini ada media tradisional, ada visual diam yang diproyeksi, visual yang tidak diproyeksi, ada audio, ini disebut dengan tradisional. Begitu juga dengan yang berikut ini, ada dalam bentuk penyajian multimedia, kemudian visual dinamis yang diproyeksi. Nah, sementara selain yang tradisional itu ada yang dalam bentuk modern ya, atau mutakhir, seperti media berbasis telekomunikasi atau yang berbasis mikroprosesor ya, seperti komputer dan lain sebagainya. Tapi ada juga pendapat yang lain yang mengklasifikasi media itu melalui beberapa dasar, mulai dari fungsinya, pembuatannya, jenisnya, atau unsur teknologinya. Nah, terkait dengan hal ini, salah satunya misalnya di sini klasifikasi itu menurut alat bantu pembelajaran. Nah, maka nanti ada sebenarnya, ada model, ada prototipe, ada foto, film, OHT, semacam. Kemudian ada lagi disebut dengan media pembelajaran, mulai dari modul, program audio, video, dan seterusnya. Nah, sementara ada juga orang mengklasifikasi media itu ya, dilihat dari kegunaannya, di cara penggunaannya. Kalau cara penggunaannya ada yang dibuat digunakan dari apa yang sudah disiapkan, ada juga yang dalam bentuk by design atau dirancang terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, itu barangkali gambaran ya untuk pengantar mata kuliah kita pada pagi hari ini. Namun kita yakin dan percaya teman-teman kita kelompok 2 akan siap untuk mempresentasikan makalahnya. Hubungan dan itu kepada kelompok 2 dipersilakan. Mau ditampilkan PowerPoint-nya ya? Bentar. Ya. Bentar ya. Bapak cek dulu. Pak, tadi PowerPoint-nya dikirim ke Edmodo tapi berubah jadi PDF, Pak. Oh ya, gak apa-apa, kita buka aja. Gimana? Nah, boleh juga. Kalau mau bapak yang nge-share-nya boleh juga, nggak apa-apa. Mau buka laptopnya, silakan. Iya, Pak, dibuka. Yang dikirim Sinta ini yang hasil cek plagiat ini. Kalau yang bapak tampilkan ini bukan PowerPoint. Tadi ngirim PowerPoint, Pak, tapi pas ke Edmodo berubah jadi PDF. Yang filenya dikirim itu salah, bukan yang itu. Minta satu kelompok dengan siapa saja nih? Saya Larapita, Pak. Ada Sela ya, Siti, Iya, Pak. Siti Hikmah dan Daniel ya?
Salah kirim tuh. Sudah bisa? Coba, sudah connect ke internet? Itu Pak yang ada Priscilla Pak. Bisa dimulai dijelaskan Pak? Apa kalau misalnya ditampilkan kayak gitu aja ya, nggak bisa yang kayak bapak tadi melalui laptop loginnya, buka dulu messenger tuh di laptop tadi, nanti bisa bagi layar itu lebih lebar ya, kalau kayak itu kecilan nak. Iya sih Pak, kecilan. Nah tapi nggak apa-apa, bisa terlihat tuh yang lain bisa terlihat teman-teman. Nah, nah ya silakan salah. Siapa Baiklah. moderatornya ya? Rima moderatornya Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman seperjuangan, pada pagi hari ini kita akan membuka diskusi kita yang akan dibacakan oleh Dijelaskan. kelompok 2, Dijelaskan. yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Adapun judul makalah kami pada pagi hari ini yaitu jenis karakteristik dan klarifikasi media pembelajaran. Klasifikasi Rima. Klasifikasi media pembelajaran. Untuk penyampaian materi pada pagi hari ini saya akan berikan kepada saudari Sela. Pada saudari Sela kami persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dari materi kami. Yang pertama itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini pun terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis media pembelajaran, karakteristik media pembelajaran, dan klasifikasi media pembelajaran. Handphonenya di horizontal kan, biar lebar ya. Nah, ya. Tapi nggak bisa lihat ya. Oh ya, lurus saja kayak tadi. Teman-teman jadi miring rumah nih. Iya Pak. Ya Allah. Buku ya. Ini ada kayak tenang alam. Lanjut. Pak, penjelasan yang pertama itu ada jenis media pembelajaran. Ya. Jenis media pembelajaran pun terbagi menjadi 3. Yang pertama ada media visual, yang kedua media audio, dan yang ketiga adalah media audio visual. Kita masuk ke penjelasan pertama, media visual, di mana di sini bisa kita baca, di mana yang dimaksud dengan media visual ini ialah media yang menghasilkan gambar berdasarkan fakta, langsung menjelaskan dengan gambaran gitu. Nih, dan yang kedua itu ada media audio. Maksud dengan media audio ini adalah proses pembelajaran yang berupa audio suara, menyampaikan dengan suara begitu. Dalam contohnya kalau dalam pembelajaran itu proses pembelajaran yang hanya berdasarkan omongan saja gitu, ada teks ataupun contoh gambaran yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu
media audiovisual. Kalau bagi saya sendiri, media ini sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran dikarenakan yang pertama mengikuti audio suara, bagaimana kita menjelaskan materi-materi pembelajaran tersebut, dan yang kedua itu diiringi dengan gambaran yang diberikan atau contoh berdasarkan fakta. Contohnya misal kita mengangkat pembelajaran tentang materi haji dan umroh. Di sana kan dijelaskan, gurunya menjelaskan materinya apa saja, apa pengertian dari umroh dan haji, bagaimana proses melakukannya, dan selanjutnya itu ditampilkan dengan gambar seperti apa proses haji dan umroh seperti apa begitu. Jadi lebih efisien dan efektif digunakan kalau menggunakan media audio visual ini. Baiklah, yang kedua apa? Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Ini bisa dilihat karakteristik media pembelajaran itu menjadi tiga. Yang pertama ada disiarkan satu arah atau komunikatif dua arah. Yang kedua sinkron live atau asinkron direkam sebelumnya. Yang ketiga ada media tunggal atau media file multimedia. Masuk ke penjelasan pertama, dimaksud dengan asinkron disiarkan satu arah atau komunikatif dua arah, yaitu media dan teknologi yang disiarkan terdapat standar umum materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Media satu arah ini biasa digunakan oleh lembaga formal tertentu, sedangkan komunikatif dua arah itu seperti contohnya itu telepon, email, ataupun forum diskusi online, atau sebagian besar media sosial dan internet itu disebut juga dengan media komunikatif. Pentingnya menggunakan media komunikatif ini adalah untuk meningkatkan interaksi antara peserta didik dan guru. Nah, sedangkan yang kedua, penjelasan dari yang kedua itu yang dimaksud dengan synchron live itu ialah contohnya itu seperti contohnya apa? Contohnya itu seperti teknologi sinkron itu ialah seperti siaran televisi atau radio, karena adanya harus menyimak waktu bersamaan pada proses siaran langsung terjadi. Contohnya itu kalau dalam pembelajaran itu Kak, begini, pada saat guru itu menjelaskan ataupun dosen menjelaskan pembelajaran, ya pada saat pembelajaran itu sudah langsung gitu. Kalau ada yang tidak misal dia datang pulang secara keseluruhan, jadi keseluruhan kan pada hari saja. Tapi sedangkan asinkron itu maksudnya itu Mikrofonnya mati, Sela. Hidupkan mikrofonnya dulu. Ya. Jadi baiklah saya sedangkan asinkron itu kalau gitu contoh dia pembelajaran
media pembelajaran itu peserta didik itu tidak hanya belajar waktu dia belajar dalam waktu itu waktu dia bisa belajar gitu, tapi itu waktu dia belajar bisa melihat bisa melihat ke belajar harus bukan belajar berulang-ulang gitu. Sedangkan yang ketiga itu media tunggal dan media kayak Wikipedia. Maksudnya itu perlunya perhatian pada penggunaan media yang Silakan Pak. Apa ya Pak? Ya, silakan lanjutkan. Ya. Yang apa tuh yang dekat sama Sela itu matikan mikrofonnya biar suara Sela aja yang masuk. Mana ya Pak? Mikrofon Cinta tadi itu dimatikan biar nggak masuk 2 kali suaranya. Ya, lanjut. Media tunggal dan media kayak contohnya itu kalau misal dalam proses pembelajaran menggunakan media yang sederhana, contohnya itu kalau bisa menggunakan teknologi yang tidak terus menggunakan teknologi juga, misalnya itu guru menjelaskan pembelajaran yang pertama itu metode ceramah, materi yang dijelaskan terus disampaikan dengan teknologi yang digunakan Next, pembahasan selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran ini pun ada 4. Yang pertama media cetak, yang kedua media grafis, yang ketiga ada media audio dan media online. Messenger. Contoh dari media cetak ini berupa hangout dan brosur. WA, Sedangkan contoh video dari call, media grafis ini bisa kita jumpai dalam pameran-pameran. Ya ini ada ada kok. Kan terus yang ketiga itu ada media audio, sedangkan yang keempat ada media bergerak. Pakai Messenger. Dia melalui WA. Ya. WA grup ya kan? Ya. Nah, nanti Itu. ya lanjut. Oke, nah. Ajar ya? Sudah Pak, Sudah ya? selesai. Itu loh. Setelah mendengar dan melihat apa yang telah disampaikan oleh pemasaran, kami kita tidak berformat Silakan yang mau bertanya.
Kalau ada yang kurang jelas nanti ngomong aja di mana pembahasan yang kurang jelas tersebut biar bisa dibuka kalau mau. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Johan nggak masuk ya? Nggak ada nampaknya. Enggak kayak Ya. Maimuna mau bertanya? Enki. Ini ada atas nama Haromain El-Fatih, ini atas nama siapa nih? Haromain El-Fatih. siapa Pak? Ada akun atas nama Haromain El-Fatih, atas nama siapa? Pramu. Atas nama Rama ini Pak. Haromaini ya? Ya. Iya Pak. Ya, lanjut. Apa? Silakan. Saya bertanya, Pak. Ya, waktunya bertanya nih. Silakan melalui moderator. Ya, waktunya bertanya nih. Akan melalui moderator. Saudara moderator. Enki mau bertanya. Silakan. Adakah efek negatif dari media visual? Boleh diulangi lagi, saudari? Baiklah, adakah efek negatif dari media visual tersebut? Sudah jelas, moderator? Silakan ditanggapi dulu menjelang pertanyaan berikutnya. Yang mau bertanya melalui chatting juga boleh ya. Silakan kelompok penyaji menjelang pertanyaan berikut, tanggapi terlebih dahulu pertanyaan pertama tadi.
Suara Sinta belum, mikrofonnya belum diaktifkan. Saudari Sinta. Yang mau ketawa matikan mikrofonnya dulu. Silakan ditanggapi. Ya Pak, ada waktu bentar Pak. Terima kasih atas informasinya. Sebelum itu pemasaran Bapak mau bertanya. Satu pertanyaan. Tulis di chatting itu bisa juga. Bapak pertanyaan. maksimal 2 pertanyaan. Hengki mana ini? Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Hengki. Tadi saudara Hengki bertanya, apakah efek negatif dari media visual tersebut? Kalau bagi saya pribadi, ini setahu saya menjawabnya, efek negatif dari media visual ini Cuma dia nampak PNRD-nya. Jadi begini saudara Hengki, kalau efek negatif kalau efek negatif dari media visual ini, kalau bagi untuk peserta didik tidak dewasa, tidak ada efek negatifnya, malahan membantu begitu dalam proses pembelajaran, karena emang berdasarkan fakta di contoh kamu, terus juga menambah minat belajar yang tinggi gitu, membuat proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan lebih tidak membosankan gitu dengan ditampilnya tadi media visual. Kalau untuk anak-anak, kalau dalam proses anak-anak itu cuman peran orang tua saja yang lebih mengawasi proses pembelajaran tersebut, karena kan media visual teknologi begitu kan, kalau anak-anak yang
mengakses internet seperti itu kan terkadang kan ada saja yang tidak sadar ataupun tidak sadar atau muncul gambar yang tidak terduga-duga. Jadi hanya perlu pengawasan dari orang tua. Jadi itu kalau jawaban dari saya, saudara Hengki. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator namanya. Baiklah, saya menyangka. Ya, dipersilakan. Apakah tidak takut salah guna untuk media visual orang dewasa? Apakah dalam media ini tidak ada gunaan teknologinya itu orang dewasa atau Benar. Tapi saudara ini menganggap tolong diulangi lagi Apakah tidak guna media visual tersebut untuk orang dewasa ataupun anak kecil? Baiklah, seperti yang saya beri jawaban tadi saudara Hengki, kalau dalam pembelajaran orang dewasa, kalau bagi saya pribadi itu sangat baik untuk diterapkan. Itu kan dalam proses pembelajaran yang emang berlaku dan seperti yang Bapak kemarin. Kita itu lebih lama mengingat apa yang kita lihat dari apa yang kita dengar. Tapi kalau dalam proses dalam pembelajaran didik anak jadi ini pun baru saja diterapkan. Cuman lebih diawasi begitu, lebih diawasi kalau ketika di rumah orang tua yang mengawasi dalam proses pembelajaran media visual. Tapi di sekolah kan ada guru yang bisa mengawasi. Itu sih jawaban dari saya tadi. Terima kasih Pak pada perhatian masalah. Mungkin ada jawaban. Ada tanggapan yang lain? Silakan. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Hengki itu, apakah ada efek negatif dari media visual? Nah, tadi jawabannya pada ujung-ujungnya itu, baik itu yang ditanggapi oleh Sela maupun Sinta, itu menggiring jawaban itu pada akhirnya ke jaringan internet. Nah, maka sebenarnya di satu sisi kita harus clear terlebih dahulu media visual itu media yang apa yang digunakan. Nah, maka dari itu kalau seandainya misal seperti poster, ya, poster tahu kan poster? Ya, poster yang sering ditempel di dalam kelas atau yang sejenis yang lain yang tidak berbasis internet, tentu kita tidak mengkhawatirkan. Akan tetapi tentunya efek lain yang memungkinkan berpotensi mungkin ya ada, itu di saat kita melihat dari sisi teknisnya, kualitas dari media visual yang digunakan. Nah, tentu kualitas media itu turut menentukan bagaimana media itu dapat digunakan secara maksimal. Akan tetapi di satu sisi yang lain, kita tidak ingin hanya berbicara masalah efek negatif, tapi juga melihat kemampuan siswa di dalam melihat media visual yang digunakan. Nah, maka dari itu kemampuan siswa menjadi pertimbangan di saat menggunakan media visual. Nah, barangkali itu yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan
media visual yang tidak berbasis jaringan internet. Nah, kemudian apabila berbicara masalah internet ini sangat riskan sekali ya, karena rata-rata di banyak situs itu pasti ada iklan, baik iklan sifatnya positif bagi siswa itu sendiri maupun negatif. Nah, kita khawatir di saat siswa diberikan kesempatan menggunakan visual yang berbasis internet atau jaringan internet, nanti akan terpengaruh terhadap iklan-iklan yang ditampilkan. Seperti misalnya kita menggunakan suatu aplikasi, bisa saja di situs tertentu itu nanti ada ya yang mungkin tidak layak ditonton atau tidak layak dilihat gitu kan, akhirnya menimbulkan efek negatif. Nah, itu barangkali yang menjadi pertimbangan bagi seorang guru di dalam memilih media visual sebagai media pembelajaran. Barangkali itu moderator, tanggapan dari Bapak. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak. Ya. Mikrofon Sintanya belum diaktifkan, nggak kedengaran suaranya. Jaringannya penuh, Pak. Jaringan. Pakai mikrofon yang sela aja. Pakai mikrofon yang disela saja, di akun sela. Silakan lanjut. Itu tadi jawaban dari saya dan oleh Bapak dosen. Apakah saudara ini sudah jelas? Selanjutnya, apakah ada audien lain yang ingin bertanya? Silakan satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi kepada audien ini, apakah ada pertanyaan? Merata. Ya. Siap. Maria. Iya. Iya, Maria. Adakah pertanyaan dari Maria? Ada di sini pada media pembelajaran terus media visual, apakah berperan penting dalam proses belajar mengajar? Jika iya, tolong jelaskan. Apakah media visual apakah berperan penting dalam proses belajar mengajar? Jika iya, tolong jelaskan. Dengar.
jelas ya? Jelas. Jelas. Saya ulangi ya, apakah proses media sosial berperan penting dalam proses pembelajaran? Kalau iya, saya jelaskan. Itu kan saudari Maria. Ya, apakah berperan penting dalam proses pembelajaran dan mengajar? Saudari Rima. Silakan ditanggapi. Baiklah, saudari Maria, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Mohon diulang pertanyaannya. Apakah proses media visual berperan penting dalam proses pembelajaran dan mengajar? Kalau iya, tolong jelaskan. Saudari Rima mau menjawab? Silakan tanggapi. Ada yang mau menanggapinya? Pertanyaan dari Ibu Mariatul Kitia, apakah media visual berperan penting dalam proses pembelajaran? Jika iya, berikan contohnya. Bagaimana penyaji makalah? Mau ditanggapi? Ya, sudah. Silakan Sela. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maria. Saudari Maria. Marianya ada online lagi. Mana Pak? Lanjut saja penjelasannya. Nggak apa-apa. Mungkin jaringannya macet. Nah, saya akan mencoba menjawab dari saudara ya. Dalam proses dan mengajar. Kalau bagi saya sendiri, media visual itu sangat berperan penting dalam proses pembelajaran dan mengajar. Di mana kalau menggunakan media sosial itu menambah minat ketika didik belajar dan mempermudah guru dalam proses mengajar begitu. Dimana kan langsung menjelaskan penjelasan dengan gambar berdasarkan fakta, jadi lebih mudah untuk dipahami gitu, baik dari lebih mudah dan peserta didik memahami pelajaran itu pun lebih mudah untuk dipahami.
Begitu sih jawaban dari saya, Saudari Maria. Sedikit penambahan dari saudari saya. Silakan. Saudari. Penggunaan media pembelajaran itu sangat penting karena dapat mempercepat proses pembelajaran dan dapat membantu siswa dalam upaya memahami materi yang disajikan oleh guru sehingga sudah diakses secara cepat. Itulah sedikit penambahan dari saya. Tanyakan Rima. Tadi penambahan sedikit dari saya. Penggunaan media pembelajaran sangat penting karena dapat mempercepat proses pembelajaran, dapat membantu siswa dalam upaya memahami materi yang disajikan oleh guru di kelas, sehingga dapat mempermudah untuk mempermudah proses pembelajaran. Dengar nggak? Baiklah, dengar. Bagaimana Saudari Maria? Ya, alhamdulillah puas. Mungkin Berarti penting ya. ya sangat penting. Ya, ya. Mungkin dari bagian ataupun Bapak dosen ingin menyampaikan jawabannya. Oke, pertanyaan dari siapa Maria, tadi? Pak. Maria ya. Siti Hikmah nggak masuk ya? Siti Hikmah Maksud memang kameranya nggak aktif. nggak masuk. Oke, pertanyaan dari siapa tadi? Maria ya. Dia menanyakan tentang apakah media visual itu berperan penting dalam proses pembelajaran. Jika iya, berikan contohnya. Sebenarnya yang terkait dengan media visual ini Bapak sudah pernah memberikan contoh ya. Dan Bapak juga pernah memperlihatkan dari sisi media itu, dimana di saat kita menggunakan visualisasi itu akan mudah diingat oleh peserta didik ketimbang kita menggunakan kata-kata atau audio. Kenapa? Karena kemampuan visualisasi ataupun gambar atau visual yang ditanyakan tadi itu mampu memberikan daya ingat peserta didik itu untuk cukup lebih lama apabila kita bandingkan dengan menggunakan seperti contohnya audio. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak pernah bertanya di dalam kelas, oh malam tadi sinetron apa yang ditonton misalkan. Nah, terus bisa nggak diceritakan? Oh bisa Pak, diceritakan dari awal sampai akhir detail. Nah, yang ingin kita katakan bahwa di saat kita melihat sesuatu tentu banyak yang bisa kita ingat. Berbeda dengan kita mendengarkan. Kalau mendengarkan belum tentu kita bisa mengingatnya dengan baik. Nah, maka dari itu, dari pertanyaan Ibu Maria tadi, kita ingin katakan bahwa ya media visual itu sangat penting ya di dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, maka dari itu, itulah contoh-contoh yang Bapak sampaikan tadi. Nah, sama juga sepertinya bisa Bapak berikan contoh kalau kita mengajarkan tentang haji dan umroh untuk menggambarkan bagaimana bentuk Ka'bah itu. Nah, tentu kita perlu visualisasi dan tidak bisa kita hanya melakukan menjelaskan dengan kata-kata. Maka dari itu, itulah kekuatan visualisasi yang digunakan di dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, apakah kita bisa pahami semuanya atau seperti apa? Silakan. Itulah penambahan jawaban dari Bapak dosen. Bagaimana Saudari Maria? Alhamdulillah.
Oke, mahasiswa sekalian, ya, karena kita dibatasi waktu, sekarang sudah jam 11.21 menit, ya. Untuk kegiatan akhir perkuliahan kita pada kesempatan ini, Bapak akan cek lagi absen. Apakah ada yang sudah hadir bersama-sama kita di dalam kelas online ini, ya, yang belum terdata. Nah, coba lihat apakah di antara teman-teman kita yang hadir ini Ana Agustin Asra ada? Tidak ada ya dari tadi. Ardina Hanum juga tidak ada. Izin ya. Kemudian Eksan Rahman nggak ada. Eksi Tidak, Pak. ya, Eksi juga tidak ada. Kemudian Husin nggak ada. Husin ya, Ada tadi, Pak. ada ya. Ada. Kemudian Ikhwan Saputra tidak ada. Berikut siapa nih? Andil, ada Andil? Tidak ada juga. Bentar. Halo, ayo ngajar kamu. Ngajar kan? Ayah belum masuk lagi Anda. Belum. Kemudian Rido nggak ada juga ya. Ricky, Tobiin, Maimunah, ada nama Maimunah tadi nggak? Tidak ada juga. Miskal Jannah, Muhammad Sodikin, Muhibatul Jumaah, ya, nggak ada ya. Musmayadi, Neneng, Ramaini ada ya. Sahadi, ada Sahadi tadi enggak? Tahu nggak, Wak? Nah, coba lihat daftar nama itu. Ada nggak yang hadir tadi yang tidak terchecklist? Checklistnya angka 1 nih. Nanti tadi jaringan Bapak terputus. Safriyadi ada, Safria. Safi Ayah. Nggak ada, Pak. Ada tadi? Topi nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Yon Heri, Yohan? Nggak ada. Salatul Husna, Surlina, Siti Sofia, Siti Hikmah tidak ada ya. Siti Hikmah ada? Siti Hikmah tadi ada, cuma kameranya nggak aktif tadi, Pak. Oh iya. Kameranya udah aktif. Siti Aisyah nggak ada ya. Nggak, Pak. Oke, Sheila ada. Kemudian Rima juga ada. Nah, itu yang hadir yang ada angka 1-nya. Silakan dilihat. Nggak ada lagi kan? Oke, untuk perkuliahan kita pada kesempatan ini cukup sampai di sini dulu, mahasiswa sekalian. Kita akan ketemu insyaallah pada minggu yang akan datang. Terima kasih atas partisipasinya di dalam Terima kasih atas partisipasinya yang telah bergabung di dalam kelas Messenger ya, secara live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Boleh meninggalkan kelas.
Ya.